Sebenarnya kalian hari ini dengan Bu Dwi ya, tapi karena beliau berhalangan, jadi mendadak dipindahkan ke saya, sementara saya ada di kampus gitu. Tadinya saya pikir bisa kali ya kalau kalian offline di kampus, cuma kan agak sulit mencari kelasnya yang available dan juga kaliannya mendadak ya. Gak apa-apa, kita online aja. Tapi tolong dinyalakan ya kameranya ya. Kalau misalnya mau taruh di paling atas dia surfnya. Hari ini berarti Kalau kita presentasi ya. covernya. Lanjut kelompok ketiga ya. Kemarin saya sudah cek PowerPoint-nya. PowerPoint kelompok tiga. Kelompoknya siapa? Kelompok saya, Ibu. Mengetahuinya dengan pengampu aja. Kelompok Udah. saya lalu ada Lintang, Zahra, Bagas, dan Damar. Oke, Kayaknya silakan langsung aja ya. kalau yang tahun Dimulai aja. ini cuma ada Baik, satu Bu, ampu saya ya, izin Bu. Nanti selesai. kalau ada revisinya sambil saya interupsi ya. Nah, ini kan Kita mulai dengan kesejajaran ya. Apakah sudah terlihat? kalian tahu nggak itu besarnya Sudah, Jelas. Bagas. satu orang tua murid. Baik. Boleh Baik, dimulai. izin mulai ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Ola dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi geometri Euclid dengan judul kesejajaran. Boleh di next, Bagas. Nah, berikut adalah anggota dari kelompok 3. Pertama ada Alif Bagas, itu dengan akhiran NIM 025. Lalu ada saya sendiri, Elizabeth Damayanti, dengan akhiran NIM 035. Lalu ada Lintang Ayuza dengan akhiran NIM 029. Ada Damar Fati dengan akhiran NIM 039. Dan terakhir ada Zahra Audina dengan akhiran NIM 068. Jadi next. Oke, sebelum kita masuk ke materinya, ini perlu mengingat kembali materi-materi yang sebenarnya sudah kita pelajari gitu ya, dasar dari garis pada bidang gitu ya. Dua garis pada sebuah bidang hanya memiliki 3 kemungkinan kedudukan, yaitu pertama, dua garis yang berpotongan adalah dua garis yang memiliki tepat satu titik potong. Untuk nanti contoh gambarnya ada di slide selanjutnya ya. Lalu yang kedua, dua garis berhimpit sebenarnya adalah dua garis yang sejajar tapi tidak memiliki jarak, sehingga terlihat seperti sebuah garis yang artinya kedua garis tersebut memiliki tak hingga banyaknya titik potong, karena dua garis tersebut itu berhimpit. Lalu terakhir adalah dua garis sejajar adalah dua garis yang tidak akan pernah memiliki titik potong. Ya. Pada bab ini tentunya akan dibahas tentang kedudukan, hubungan, dan sudut-sudut yang terbentuk akibat dari dua garis sejajar yang dipotong oleh transversal atau garis di luar dari dua garis sejajar yang diketahui. Boleh di next untuk melihat gambarnya dulu. Mungkin untuk mengingat-ingat lagi, ini ya contoh dari gambarnya. Mungkin bisa dilihat garis sejajar, lalu ada garis berpotongan, dan ada garis berhimpit. Gitu ya. Boleh di next lagi, Bagas. Oke, jadi di materi ini pertama akan membahas sejajar bagian 1, bagian 2, bagian 3, dan terakhir ada keberadaan yang unik. Untuk pertama sejajar bagian 1 itu akan disampaikan oleh Lintang. Untuk Lintang saya persilakan. Baik, terima kasih Elizabeth yang telah mempersilakan. Selanjutnya yang pertama ini ada sejajar bagian 1. Jadi di sejajar bagian 1 ini yang pertama dimulai dari ada kata transversal. Nah, dalil 47 yaitu dua garis sejajar adalah dua garis yang koplanar dan tidak berpotongan. Itu artinya kan berarti dua garis yang tidak akan pernah bertemu gitu ya, walaupun nanti bakal diperpanjang tanpa batas sekalipun gitu. Dan dia harus koplanar, yaitu berarti kan terletak pada bidang yang sama. Sudah pernah disinggung pada pertemuan sebelumnya. Lalu yang dalil 48, transversal adalah garis yang memotong dua garis di dua titik yang berlainan. Jadi yang dimaksudnya adalah transversal ini tuh berfungsi sebagai garis pemotong. Misalkan di sini kan ada dua garis AB dan CD ya, dua garis sejajar AB dan CD.
Lalu ada garis lain yang memotong, yaitu si garis GH. Makanya disebutlah si garis GH ini sebagai garis transversal, di mana semisal nanti garis ini memotong, itu akan membentuk beberapa sudut baru di titik potongnya. Boleh di next. Nah, oke, baik. Nah, karena tadi transversal itu memotong dua garis yang sejajar, lalu akan membentuk beberapa sudut di titik potongnya, lalu muncullah definisi 49, yaitu sudut dalam berseberangan. Adalah dua sudut yang dibentuk oleh transversal yang memotong dua garis, lalu dua sudut tersebut di daerah dalam, namun berlainan pihak terhadap transversal dan berlainan titik sudut. Nanti akan ada contoh gambarnya. Lalu ada definisi 50, yaitu sudut luar berseberangan, di mana dua sudut yang dibentuk oleh transversal yang memotong dua garis, lalu dua sudut tersebut di daerah luar. Kalau tadi yang dalam berseberangan di dalamnya, jadi di daerah luarnya. Dan sama-sama seperti sudut dalam, dia juga berlainan pihak terhadap transversal dan berlainan titik sudut. Lalu yang terakhir ada definisi 51, sudut sehadap, yaitu dua sudut yang dibentuk oleh transversal yang memotong dua garis berlainan titik sudut. Jadi satu sudut di daerah dalam dan yang lainnya di daerah luar. Tetapi keduanya terletak sepihak terhadap transversal. Boleh di next buat kita tahu gambarnya. Oke, di sini ada sudut dalam berseberangan. Sebenarnya, sorry Lintang, maaf ya. Iya, Ibu. kan belum ada yang ngatur-ngatur gitu. Geser dulu Sebelumnya tuh sebelumnya. gitu. Kemudian nanti statistiknya juga kayaknya mau buat gitu juga. Yang ini dalil atau definisi? Sebentar Ibu, sepertinya saya Coba. ada typo. Tapi kan itu pagi ya Mbak. Misalkan hari itu Iya, ini kan juga kemarin dalil ya. Saya ceknya. Saya udah cek semalam apa kemarin tuh, pokoknya hari apa. Iya. PPT-nya ini tuh definisi, yang tadi juga masih dalil ya. Tapi udah diganti yang tadi definisi 49 ya. 50 Oh iya Ibu, udah maaf diganti Ibu. definisi. Yang ini belum Yang ini sempat belum. diganti. Mm-mm. Terus Ya, ada sebenarnya- kayak fitur-fitur baru ya yang ditambahkan ya. Iya Ibu. Karena seingat saya itu nggak ada tadinya. besok ini sore misalnya kayak Ya ini Iya. tadinya kan juga nggak ada gambarnya, terus kamu tambahkan ya gambarnya. Iya Ibu. Mm-mm. Oke. Ini berantakan kenapa nih? Salah itu tadi. yang bersangkutan habis dari WD nanti baru ke WR Mungkin ditanya dulu untuk sampai sini teman-teman masih paham ya, masih gampang ya, sudut sahadap gitu kan? ya berarti yang lain harus terpenuhi. Sudut dalam berseberangan, sudut luar berseberangan gitu kan. Boleh dijelasin lagi nih dari gambar. Silakan Baik. Lintang. Baik Ibu, sebelumnya maaf karena yang sebelumnya lupa belum diganti. Baik, saya lanjutkan. Untuk teman-teman mungkin kita udah sering dengar juga dan nggak asing ya dengan sudut dalam berseberangan, sudut luar, sama sudut sahadap. Nah, karena tadi sudut dalam berseberangan itu kan dia terletak di daerah dalam gitu ya, tapi dia berlainan pihak terhadap transversalnya. Jadi yang sudut dalam berseberangan itu contohnya ada sudut 2 dengan sudut 8. Dia berada di daerah dalam tapi dia berlainan terhadap transversalnya. Lalu juga ada sudut 3 dan sudut 5. Nah, lalu selanjutnya ada pasangan sudut luar berseberangan. Kebalikan dari dalam, dia berarti di luar dari daerah gitu. Jadi contohnya ada sudut 1 dan juga sudut 7. Sudut 7. Dan ada sudut 4 dan sudut 6. Lalu yang terakhir ada pasangan sudut sahadap, di mana dia sudut yang mengarah ke arah yang sama. Contohnya sudut 4 dan sudut 8. Jadi seperti tadi yang sesuai definisi ya, kalau misalkan satu sudutnya itu di daerah dalam, yaitu sudut 8 nih contohnya. Nah, sudut yang lainnya atau sudut satunya itu berada di luar daerah gitu. Lalu ada contoh lagi sudut 2 dan sudut 6, sudut 3 dan sudut 7, lalu ada sudut 1 dan sudut 5. Mungkin dari sini apakah teman-teman ada yang ingin bertanya terlebih dahulu?
Ya. Ini Oke, baik. kayaknya gambarnya, sorry ya, dipotong. Iya, Bu. Kayaknya gambarnya masih menandakan sudut apa nih? 5 sama 7 kan, kuning sama kuning, 4 sama 2, 1 sama 3 itu gambar sudut apa? Wah, sudut apa? Itu sepertinya gambarnya seharusnya tidak perlu yang pakai 5 dan 7 kan kuning-kuning ke arah yang berbeda. Mungkin itu lebih ke arah yang berbeda gitu sih, Bu. Harusnya mungkin kita cukup pakai garis. Iya, bilang aja yang arah itu. Iya, mungkin yang biasa aja nggak usah pakai warna ya. Iya, Kalaupun misalnya pakai warna, lebih baik bikin lagi. Terus warnanya tuh misalnya untuk yang dalam berseberangan diwarnain 2 dengan apa? 8 warnanya sama gitu ya. iya itu betul, Bu. Terus 3 sama 5. Jadi buat lebih jelas aja. Tapi kalau kayak gini kan warnanya sama, tapi Nanti kalau bukan itu yang kita lihat. Kita yang kita lihat adalah dalam berseberangan itu 2 dan 8-nya gitu kan. Pasangan sudut luar berseberangan 1 dan 7 gitu kan. Gitu ya. Jadi mungkin diganti ininya gambarnya karena justru Gambarnya. malah lebih membingungkan. gitu. Gambarnya diganti. Satu-satu aja misalnya. Satu yang untuk di sini, yang sebelah. Sorry, saya anonim ya. Ntar tinggal di delete aja. Iya, Bu, boleh. Misalnya ini di sini itu yang pasangan sudut berseberangan, dalam berseberangan, ini luar berseberangan, ini yang sahadap. 3 gambar nggak apa-apa. Atau kalau satu gambar tapi bisa apa namanya memudahkan untuk semua dilihat ya nggak apa-apa sih. Cuma kan pasti ada yang beririsan sudutnya kan. Iya, Bu. Jadi lebih baik satu-satu cuma misalnya warnanya kecil nggak apa-apa tapi warnanya disamakan misalnya 2 dan 8, 3 dan 5 gitu kan. Dan di sini 1 dan 7, 4 dan 6 gitu. Seperti itu aja. Tapi paham ya Baik, ini Ibu. masih easy ya, masih mudah lah ya. Oh, analitnya gimana tuh di delete? Bisa di delete. Ya udah nanti tinggal di delete ya. Iya, baik, Ibu. Lanjut. Terima kasih banyak Ibu atas revisinya. Selanjutnya saya kembalikan kepada Lili. Baik, terima kasih Lintang atas presentasinya. Selanjutnya sejajar bagian 2 akan disampaikan oleh Bagas. Untuk Bagas, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator telah mempersilahkan saya. Di sini saya akan menjelaskan sejajar bagian 2, yaitu terdapat 4 dalil, yaitu dalil 24. Yang pertama, jika 2 garis dipotong transversal sehingga sudut dalam berseberangannya kongruen, maka 2 garis tersebut sejajar. Jadi, sebentar. 2 garis dipotong transversal. Jadi ini kan garis, ada 2 garis A, garis B, terus dipotong transversal oleh garis K ya. Terus sudut dalamnya itu berseberangan. Jadi sudut-sudut dalamnya itu berseberangan, maka itu bisa dikatakan kongruen 2 garis tersebut. Kemudian dalil 25, jika 2 garis dipotong transversal sehingga sudut sahadapnya kongruen, maka 2 garis tersebut sejajar. Kongruen sahadap itu maksudnya seperti sudut 4 itu sahadap dengan sudut 8 seperti yang dijelaskan oleh Lintang tadi. Kemudian dalil 26, jika 2 garis dipotong transversal sehingga sudut luar berseberangannya kongruen, maka 2 garis tersebut sejajar. Jadi yang sudut-sudut di luar itu kongruen, maka 2 garis tersebut sejajar. Kemudian dalil 27, jika 2 garis tegak lurus garis yang sama, maka 2 garis tersebut sejajar. Contohnya seperti berikut, ada garis AB, terus garis CD, dipotong transversal tegak lurus, maka garis tersebut sejajar. Berikut merupakan contoh soal yang kami masukkan, yaitu yang pertama diketahui ruas garis AB kongruen dengan ruas garis FC dan ruas garis BC kongruen dengan ruas garis DE. Kemudian diketahui pula garis AB tegak lurus dengan garis BE dan garis FC tegak lurus dengan garis BE. Buktikan garis AD sejajar dengan garis FE. Jadi
kognisi analisisnya yaitu garis AD akan sejajar dengan garis FE hanya jika sudut sehadapnya, yaitu sudut BDA, kongruen dengan sudut CEF. BDA akan harus kongruen dengan CEF dengan transversal garis BE. Transversal garis BE. Kemudian kognisi yang kedua, sudut BDA kongruen dengan sudut CEF hanya jika segitiga BDA kongruen dengan segitiga CEF. Segitiga BDA harus kongruen dengan segitiga CEF. Kemudian kognisi analisis yang ketiga yaitu segitiga BDA kongruen dengan segitiga CEF hanya jika ruas garis AB kongruen dengan ruas garis FC, ruas garis BC kongruen dengan ruas garis DE, garis AB tegak lurus dengan garis BE, dan garis FC tegak lurus dengan garis BE. BDA, segitiga BDA, terus segitiga CEF itu hanya jika AB, ruas garis AB itu kongruen dengan FC, kemudian BC kongruen dengan DE, dan ruas garis AB tegak lurus dengan BE, FC tegak lurus dengan BE juga, sehingga memenuhi postulat SDS. Berikut merupakan bukti yang disajikan dengan dua kolom. Yang pertama, pernyataan pertama itu ruas garis AB kongruen dengan ruas garis FC dan ruas garis BC kongruen dengan ruas garis DE. Alasannya itu diketahui di soal. Kemudian pernyataan kedua, ruas garis CD kongruen dengan ruas garis CD. Alasannya itu postulat refleksi untuk ruas garis yang pernah kita pelajari juga, postulat refleksi. Kemudian pernyataan ketiga, ruas garis BD kongruen dengan ruas garis CE. Alasannya itu postulat penjumlahan untuk ruas garis. Jadi dari pernyataan pertama dan kedua bisa dijumlahkan melalui ruas garis BC kongruen dengan ruas garis DE ini dijumlahkan dengan CD dengan ruas garis CD kongruen dengan ruas garis CD, menghasilkan ruas garis BD kongruen dengan ruas garis CE. Jadi BC kongruen dengan DE karena dijumlahkan dengan CD, jadi BC, CD, jadi BD. Begitu juga dengan CE. Kemudian pernyataan keempat, garis AB tegak lurus dengan garis BE dan garis FC tegak lurus dengan garis BE. Alasannya itu diketahui di soal. Kemudian pernyataan kelima, sudut ABD dan sudut FCE, yaitu sudut siku-siku. Alasannya itu definisi dua garis yang saling tegak lurus adalah dua garis yang berpotongan dan membentuk sudut siku-siku. Sudut ABD dan sudut FCE. ABD dan FCE. Karena tegak lurus maka dia siku-siku. Kemudian pernyataan keenam, sudut ABD kongruen dengan sudut FCE. Alasannya itu dalil jika dua sudut adalah sudut siku-siku, maka dua sudut tersebut kongruen. Karena dua sudut tersebut siku-siku dan dia tegak lurus maka kongruen. Pernyataan ketujuh yaitu segitiga ABD kongruen dengan segitiga FCE. ABD FCE segitiga. Alasannya itu postulat SDS. Sudut sisi sudut sisi, yakni sisinya itu AB kongruen dengan ruas garis FC dan sisi kedua yaitu ruas garis BD kongruen dengan ruas garis CE dan sudutnya adalah ini pernyataan ke-6. Maka didapatkan segitiga ABD kongruen dengan segitiga FCE. Kemudian pernyataan ke-8, sudut ADB kongruen dengan sudut FEC. Alasannya itu definisi poligon yang kongruen. Karena segitiga ABD dan segitiga FCE itu diketahui, terus kalau diubah jadi sudut, maka bisa diubah. Jadi tadi ABD, sudut ABD, kalau segitiga ABD diubah jadi ADB kan sama aja ya. Segitiga ABD, ADB sama aja. Tapi kongurennya harus setara, jadi FEC diubah juga. FCE diubah jadi FEC.
Kemudian pernyataan 9, garis BE transversal dengan garis AD dan garis FE. Alasannya itu, lawan definisi transversal adalah garis yang memotong dua garis di titik yang berlainan. BE transversal artinya BE itu memotong garis AD dengan garis FE. Kemudian pernyataan 10, sudut ADB dan sudut FEC adalah sudut yang sehadap. Alasannya lawan definisi sudut sehadap. Sudut ADB dan sudut FEC. Karena sudutnya di sini terus sehadap, maka alasannya itu lawan definisi sudut sehadap. Kemudian pernyataan 11, garis AD Boleh di anonet ya, nggak apa-apa. Ya Alif oh, ya. ya, Alif baik. atau Bagus panggilannya? Bebas Bu. Iya Alif boleh misalnya Walid, Bu. kayak nih, oke. Misalnya nih tadi kan postulat SDS nomor 7, SDS-nya S-nya yang mana, sudutnya yang mana, sisinya yang mana aja bisa. Misalnya pakai warna merah biar kelihatan teman-temannya Ya baik Bu. gitu. Eh, Pernyataan 11 yaitu garis AD sejajar dengan garis FC. Alasannya itu dalil jika dua garis dipotong oleh transversal sehingga sudut sehadapnya kongruen, maka dua garis tersebut sejajar. Jadi kan tadi diketahui BE itu merupakan transversal dari si AD dan FE ya. Karena dia memotong di sini, terus dia sudut sehadapnya itu kongruen, maka terbukti garis AD sejajar dengan garis FE. Oke, next. Kemudian contoh soal kedua, diketahui garis AB dan garis CD berpotongan di pusat lingkaran O dan disuruh buktikan garis AC sejajar dengan garis DB. Kognisi analisisnya yaitu yang pertama, garis AC akan sejajar dengan garis DB hanya jika sudut dalam berseberangannya itu yaitu sudut OCA kongruen dengan sudut ODB dengan transversal garis CD. Jadi ini akan terbukti hanya jika sudut OCA dan sudut ODB itu kongruen dengan transversal CD. Kemudian analisis yang kedua yaitu sudut OCA kongruen dengan sudut ODB hanya jika segitiga OAC kongruen dengan segitiga ODB. Jadi karena OCA kemudian kongruen dengan ODB, maka hanya jika segitiga OAC kongruen dengan ODB. Kemudian analisis yang ketiga, segitiga OAC kongruen dengan segitiga ODB hanya jika garis AB dan garis CD berpotongan di pusat lingkaran O sehingga memenuhi postulat SDS. Berikut merupakan bukti dari soal tersebut dengan pernyataan dua kolom. Yang pertama, pernyataan pertama yaitu garis AB dan garis CD berpotongan di pusat lingkaran O. Alasannya itu diketahui, kemudian diketahui di soal. Kemudian pernyataan kedua yaitu ruas garis OA, ruas garis OB, ruas garis OC, dan ruas garis OD adalah jari-jari lingkaran. Alasannya itu lawan definisi, yakni jari-jari lingkaran adalah ruas garis yang menghubungkan titik sembarang pada lingkaran dengan titik pusat lingkaran. Jadi kan O itu merupakan titik pusat dari lingkarannya, otomatis dia titik tengahnya. Jadi mau kemanapun dia akan sejajar, maksudnya merupakan jari-jari lingkaran. Jadi pernyataan kedua itu didapat dari situ. Kemudian pernyataan ketiga, ruas garis OA, kongruen ruas garis OB, kongruen ruas garis OC, dan kongruen ruas garis OD. Alasannya itu dalil semua jari-jari sebuah lingkaran kongruen. Karena nilainya sama, jari-jarinya, maka dipastikan kongruen. Kemudian pernyataan keempat, sudut AOC dan sudut BOD sudut bertolak belakang. Alasannya lawan definisi, sudut bertolak belakang adalah sudut yang dibentuk oleh dua pasang sinar yang berlawanan.
sudut AOC, kemudian BOD, karena ini sinarnya ke sana, ke arah sana, terus BOD arahnya ke sana, karena artinya bertolak belakang. Kemudian pernyataan kelima, sudut AOC kongruen dengan sudut BOD. Alasannya dalil jika dua sudut adalah sudut bertolak belakang, maka dua sudut tersebut kongruen. Karena bertolak belakang sudah pasti kongruen. Kemudian pernyataan keenam, segitiga AOC kongruen dengan segitiga BOD. Alasannya postulat SDS, yang mana diketahui sisinya yaitu OA dan OC, kemudian OB dan OD, dan sudutnya yaitu yang pernyataan kelima. Maka didapat pernyataan keenam. Kemudian pernyataan ketujuh, sudut OAC kongruen dengan sudut OBD, alasannya definisi poligon yang kongruen. Jadi karena segitiga AOC kongruen dengan segitiga BOD, maka sudutnya juga kongruen, yaitu sudut OAC kongruen dengan sudut OBD. Kemudian pernyataan ke-8, garis AB transversal dengan garis AC dan garis BD. AB itu merupakan titik garis potong dari garis AC dan garis BD. Alasannya itu, lawan definisi transversal adalah garis yang memotong dua garis di dua titik yang berlainan. Kemudian pernyataan 9, sudut OAC dan sudut OBD sudut dalam berseberangan. Alasannya itu lawan definisi, yaitu sudut dalam berseberangan. Sudut OAC dan sudut OBD. OAC, OAC, kemudian OBD. OBD. Karena sudut dalamnya itu berseberangan, maka sudutnya itu, alasannya itu lawan definisi sudut berseberangan. Kemudian pernyataan 10, garis AC sejajar dengan garis DB. Alasannya itu dalil jika dua garis dipotong transversal sehingga sudut dalam berseberangannya kongruen, maka dua garis tersebut sejajar. Garis AC sejajar dengan garis BD hanya jika dia dipotong transversal oleh garis AB dan sudut dalamnya itu sejajar atau kongruen. Maka terbukti garis AC sejajar dengan garis DB. Lanjut soal ketiga. Nah, itu diketahui sudut 2 kongruen dengan sudut 3 dan sudut 1 kongruen dengan sudut 4. Sudut 2 kongruen dengan sudut 3, kemudian 1 kongruen dengan sudut 4. Tunggu sebentar, jangan lanjut dulu. Tanya dulu teman-temannya udah paham belum yang tadi? Ayo, Ya, santai, jangan buru-buru. Tadi yang sebelumnya bisa digeser tadi. Sama ini juga ada ya. Slide sebelumnya. Nih, saya agak keganggu ini kenapa ya AB-nya yang mana Bu? Yang segitiga atau lingkaran Bu? sama nih yang ini nih. Sebentar saya Oh, karena saya nggak bisa yang ini kelihatan ya? sama kamu. Yang mana Bu? Iya, bener. Itu ada beberapa, bukan cuma beberapa, hampir semua ya. Iya, soalnya kami Mm-mm. eh, apa ya, kayak nge-crop fotonya Bu. Garisnya ya. Tapi atas enggak Ya. nih yang diketahui enggak? Nah, ini manual Enggak Bu, geser. karena singkat kan, jadi manual aja. Terus kalau yang bawah ini karena panjang, jadi kita nge-crop fotonya aja, biar cepat gitu. Kalau crop harus, maksud saya, kalau crop justru bukannya jadinya foto ya. Jadinya nggak kegeser gitu. Ini kenapa bisa kegeser ya? Kurang tahu deh Bu. Iya kan? Ya diganti ya. Karena nggak apa-apa kalau misalnya crop screenshotan gitu kan. Kalian screenshot dari gambar kalian itu. Screenshot bagian ininya terus tempel di Canva ya. Kalian pakainya Canva kan. Asalkan sama seperti ini nih. Atas kan diketahui nggak tuh garisnya. Garis AB, garis BE, garis AD, garis FE. Tapi di kognisi analisisnya geser tuh. Tanda panah kanan kirinya ya. FE ini juga yang di nomor 3 juga. Mm-mm. Gitu ya. Coba dicek ya. Kenapa? Terus geser lagi tadi yang buktinya ya. Yang bukti. Nah ini teman-teman ada sebelumnya.
yang ini dulu ya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Paham nggak sampai sini? Jadi kan kita mau bicara, mau membuktikan AD dan FE ya. AD itu sejajar dengan FE. Tuh, AD kamu yang arahin ya. AD dan FE harus sejajar. Nah, ini bisa dibuktikan kalau apa tadi kognisi analisisnya. Kalau kita udah tahu ada garis transversal yang memotong gitu kan dengan apa? Dengan ada sudutnya tadi yang dari definisi ya. Definisi atau dalil? Sudut Dalil. sahadap, sudut dalil ya, sudut Iya. sahadap, sudut dalam berseberangan, luar berseberangan gitu ya. Nah, kalau di sini adalah sudut sahadap. Jadi kita berangkatnya dari situ kognisi analisisnya ya. Yang sahadap yang mana? BDA dan CEF ya. BDA dan CEF itu sudutnya harus karena kita harus buktikan kalau si garis AD sama EF-nya itu juga garis transversal. Sorry, dua garis yang dipotong oleh garis transversal gitu ya. Garis transversalnya yang mana? Yang BE gitu kan. Nah, berangkat dari situ. Nah, untuk mengetahui, bukan untuk mengetahui, untuk mendapatkan si B, D, A, dan C, E, F itu adalah kongruen, otomatis kita harus buktikan segitiga ini kongruen dulu. Gitu. Buktikan segitiga kongruen tentunya dengan diketahui yang sudah dituliskan di situ ya. Diketahuinya kan sudah tuh ada ABFE, ya, AB ABFC sorry, AB dan FC kan, ABFC sudah, kemudian BCDE, BCDE itu sudah tapi hanya part ya, hanya ruas garisnya aja belum semua. Sementara kita butuh BD-nya ya, ya kan? Kita butuh BD, tapi kita tahu ada BC sama DE yang sama. Nah, ada DC nih yang berhimpit DC dengan CD, gitu kan? DC dengan CD ini adalah yang reflektif ya, reflektif kan, ruas garis yang reflektif. Kemudian dengan penjumlahan kita bisa tahu BD sama dengan, bukan sama, kongruen dengan CE. Karena sudah tahu ada dua sisi yang ini ya, di anonet aja nggak apa-apa, nanti tinggal di delete. Misalnya ini ya, ini sih kita sudah tahu ini sama, ya kan? Yang ini juga. Yuk. Ya, pulang deh. Ini biasa. Ya kan? Ini sama dengan ini juga gitu kan? Terus udah punya dua sisi yang sama kita butuhkan supaya jadi kongruen, berarti kita butuh ini kan? Benar sekali. Dari apa? Kita ada diketahui ada tegak lurus ya. Karena ada tegak lurus, saya tahu kalau ini ada siku. Seperti itu. Udah dapat nih. Udah dapat segala kuncinya adalah kongruan dulu segitiganya. Kalau udah segitiganya kongruan, kita bisa mendapatkan yang ini. Ya kan? Kalau udah segitiga kongruan, kita udah dapat ini. Gitu. Tinggal definisikan garis transversalnya yang mana. Gitu kan? Terus kita udah punya sahadapnya yang mana. Kita definisikan juga kan. Sahadapnya lawan definisi itu. Udah deh dapet. Kalau Ya, jadi pulang ya, jangan balik ya. AD itu sejajar dengan FE. Seperti itu. Itu tadi yang dijelaskan oleh Alif. Ya. Lanjut lagi. Baik, Bu. Yang Untuk tadi contoh teman-teman, kedua. ada yang mau ditanyakan nggak teman-teman? Kalau nggak ada, bisa dilanjut. Atau sudah cukup jelas? Atau masih bingung? Atau bagaimana? Bisa next kalau nggak ada, masih cukup jelas. Yang Bisa dilanjut next ya. soal
Contoh soal yang satu lagi yang ini. Kalau ini berangkatnya dari mana? Geser lagi deh biar gampang catatannya dari yang. Heeh. Nah, tadi yang tadi aja. Next slide. Oh, gambarnya nggak kelihatan. Oh, ada nih. Diketahuinya ada nggak? Ada Bu. Diketahui garis sinar garis AB dan jadi berpotongan. Ketahuinya A, B, C, D berpotongan di pusat lingkaran. Nah, kalau udah berpotongan berarti kita dapatkan apa? Udah pasti. Jari-jari ya. Kalau udah jari-jari, otomatis jari-jarinya semua ini jari-jari adalah kongruent ya. Ini semua jari-jari pasti sama. Terus karena udah dapat sama, kan kita mau buktikan AC sama BD sejajar. Kalau AC sama BD sejajar, kita harus buktikan apa nih? Yang ini, yang saya hijau ini nih, harus sama dengan yang mana? Ini ya. Ini adalah kita definisikan sebagai apa? Dalam berseberangan ya. Dengan CD-nya adalah garis transversal. Gitu kan? Kita harus definisikan itu dulu. Nah, untuk menuju ke sana, untuk ini sama dulu, otomatis segitiganya harus kongruen dulu. Udah dapat sisinya, berarti kurang apanya lagi? Sudutnya. Sudut ini kita definisikan sebagai apa? Ini jaketmu. Terus ini katanya siapa? Bertolak belakang, ya kan? Karena sudutnya ini udah kalau bertolak belakang masih sama kan? Kongruen kan? Nah, sudutnya udah dapat, sisinya udah dapat, kita dapat segitiga yang kongruen. Karena udah dapat segitiga kongruen, kita otomatis bisa sudut mana aja yang bisa kita kongruenkan kan dengan definisi poligon yang kongruen kita bisa ambil entah sisinya atau juga sudutnya kan. Nah, ini kita karena kita butuhnya sudut ACO, kita bisa bilang dia itu kongruen dengan BOD. Hey, kok BOD? Salah ya? AOC BOD ini yang tegak lurus, bukan yang ini, yang bawah. Yang AOC dengan ODB yang ini nih. AOC dengan AOC dengan OBD yang ini yang 7. Definisi poligon yang kongruen. Karena udah kongruen dulu kan. Jadi kita bisa bilang A. Oh, dia pakainya atas ya. OAC OBD ini. Dia pakainya yang ini. Sama aja ya. Mau yang atas sama yang bawah sama aja ya. Yang hijau yang saya tandain hijau sama yang saya tandain merah kan sama aja dia. Dengan definisi poligon yang kongruen kita bisa bilang kalau sudut itu sama. Dan ini adalah kita definisikan sebagai sudut dalam berseberangan. Setelah kita bikin, kita definisikan dulu AB adalah garis transversal, AC dan DB. CD adalah garis transversal dari AC dan BD. Juga sama kan? Gitu. Setelah itu baru pakai dalil ya. Jadi dua garis yang dipotong transversal, sudut dalam berseberangannya kongruen, maka kedua garis tersebut sejajar. Seperti itu. Sudah jelas ya? Ada yang masih bingung? Mungkin memang harus dibaca satu-satu gitu ya, dipahami atau juga bisa juga dengan cara latihan membuktikan supaya terbiasa. Apa dulu sih ini berangkatnya dari mana dulu sih? Kebanyakan sih kalau kita ada segitiga ya, kita mau membuktikan kekongruenan atau misalnya kita membuktikan ini kesejajaran ya, pasti berangkatnya kepake banget tuh yang
eh, segitiga yang kongruen. Ya, gitu. Bener nggak, Alif? Benar, Bu. Kayaknya dari kemarin pas kita UTS juga selalu makainya itu yang segitiga kongruen. Gimana caranya kita kongruenin dulu itu segitiganya, pakai SDS boleh, pakai SSS boleh, pakai D, SSS, DSD itu juga bisa. Jadi tergantung dari yang diketahui ya. Seperti itu. Oke, lanjut. Silakan. Baik, saya izin lanjut, Bu. Dan teman-teman. Berikutnya yaitu soal ketiga, diketahui sudut 2 kongruen dengan sudut 3 dan sudut 1 kongruen dengan sudut 4. 2 kongruen dengan sudut 3 dan sudut 1 kongruen dengan sudut 4. Disuruh buktikan garis AB sejajar dengan garis FE. Kognisi analisisnya yang pertama, garis AB akan sejajar dengan garis FE hanya jika sudut dalam berseberangan sudut ABE kongruen dengan sudut FEB dengan transversal garis BE. Jadi ini akan terbukti jika sudut ABE dan sudut FEB, sudut-sudut dalamnya itu kongruen dan transversal oleh BE, garis BE. Kemudian kognisi kedua, sudut ABE dan sudut FEB dan ABE hanya kongruen hanya jika sudut 2 kongruen dengan sudut 3, sudut 2 kongruen dengan sudut 3, dan sudut 1 kongruen dengan sudut 4. Oke, jadi next pembuktian. Berikutnya yaitu pembuktian dua kolom. Pernyataan pertama yaitu sudut 2 kongruen dengan sudut 3 dan sudut 1 kongruen dengan sudut 4. Alasannya itu diketahui di soal. Kemudian pernyataan kedua, sudut ABE kongruen dengan sudut FEB. Alasannya itu postulat penjumlahan untuk sudut ABE kongruen dengan FEB. Sudut FEB penjumlahannya itu dari sudut 2 ditambah sudut 1, jadi sudut 2 ditambah sudut 1 akan menghasilkan dari sudut ABC ditambah sudut ABE ditambah sudut EBC menghasilkan ABE. Itu juga dengan sudut FEB dari sudut 4 yaitu sudut FED ditambah dengan sudut BED menghasilkan FEB. Jadi kongruen. Kemudian pernyataan ketiga, garis BE transversal dengan garis AB dan garis FE. Alasannya itu lawan definisi, transversal adalah garis yang memotong dua garis di titik yang berlainan. BE itu, garis BE merupakan transversal dari garis AB dan garis FE. Kemudian pernyataan keempat, sudut ABE dan sudut FEB adalah sudut dalam berseberangan. Sudut ABE dan sudut FEB, sudut dalamnya itu berseberangan. Jadi karena sudut 1 dan 2 kongruen dengan sudut 3 dan 4, maka dipastikan sudut dalamnya itu kongruen atau berseberangan sudut dalamnya. Alasannya itu lawan definisi sudut dalam berseberangan. Kemudian pernyataan kelima, garis AB jajar dengan garis FE. Alasannya itu dalil jika dua garis dipotong oleh transversal sehingga sudut dalam berseberangannya kongruen, maka dua garis tersebut sejajar. AB terus FE, garis FE. Karena sudut dalamnya sudah kongruen dan berseberangan, maka dipastikan dua garis tersebut kongruen. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bagas atas presentasinya. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Zara. Untuk Zara, saya persilakan. Baik, terima kasih Elizabeth atas waktunya. Selanjutnya itu ada sejajar bagian 3. Nah, yang pertama ini ada postulat 23, di mana bunyinya itu lewat sebuah titik di luar garis yang diketahui itu terdapat satu dan hanya satu garis yang sejajar dengan garis tersebut. Maaf, Zahra. Iya, Bu. Boleh back dulu yang tadi sebelumnya. Oh, oke.
Nah, ini tadi kalau nggak salah dijelaskan ya sama Alif yang nomor 4, yang 4 sudut ABE dan FEB sudut dalam berseberangan. Sebenarnya ini coba cek lagi lawan definisi. Jadi ini hanya untuk mendefinisikan aja kalau dia itu sudut dalam berseberangan. Jadi dia udah kongruen, kita udah buktikan kongruen di atas di nomor 2. Jadi kita udah dapet duluan dia kongruen, tapi kita belum bisa pakai dalil yang nomor 5 karena kita belum definisikan kalau si sudut ABE dan sudut FEB itu sudut dalam berseberangan. Jadi nomor 4 ini, halo, saya kedengaran nggak? Masih kedengaran nggak? Masih masuk Ibu suaranya. Ya, oke. Ya, jadi nomor nomor 2 ini kita dapat dari penjumlahan tadi kan, karena 2 kongruen dengan 3, 1 dengan 4 gitu kan. Jadi penjumlahannya 2 dengan 1, 2 ditambah 1 itu pasti kongruen dengan 3 ditambah 4 gitu kan. Muncullah ini nomor 2, si postulat penjumlahan sudut. Jadi dia kongruen. Nah, kemudian karena kita mau berangkatnya di nomor 5 nih, dalil yang nomor 5 kan. Tujuannya adalah untuk sejajar si AB sama FE-nya. Kita harus definisikan dulu mana sudut yang berseberangannya. Kita definisikan sudut ABE dengan FEB ada sudut dalam berseberangan. Jadi ini adalah lawan definisi pakainya. Jadi kita tidak, tadi kalau nggak salah Alif ada yang menyatakan bahwa kalau sudut dalam berseberangan ini kongruen. Enggak, kita nggak bicara kongruennya di nomor 4. Jadi kongruennya hanya di nomor 2. Di nomor 4 kita hanya mendefinisikan dia sebagai sudut dalam berseberangan. Seperti itu. Gitu. Oke ya? Lanjut ya. Kayaknya Alifnya oke, udah ganggu-ganggu. Lanjut, Zahra. Selanjutnya yang pertama itu ada postulat 23 di mana itu bunyinya lewat sebuah titik di luar garis yang diketahui itu terdapat satu dan hanya satu garis yang sejajar dengan garis tersebut. Nah, yang kedua itu ada dalil 28 jika dua garis sejajar itu dipotong oleh transversal maka dalam berseberangannya kongruen. Nah, ini sebenarnya udah ditunjukin di gambar sebelumnya. Yang ketiga itu dalil 29 itu bunyinya jika dua garis sejajar dipotong oleh transversalnya, maka dua sudut sehadapnya itu kongruen. Nah, yang keempat itu dalil 30, jika dua garis sejajar dipotong oleh transversal, maka sudut luar berseberangannya itu kongruen. Boleh di next, Liv. Oke, nah selanjutnya itu ada dalil 31 yang dimana bunyinya jika dua garis sejajar dengan garis yang sama, maka dua garis tersebut sejajar. Nah, lalu yang dalil ke-32, jika sebuah garis itu tegak lurus salah satu dari dua garis yang sejajar, maka garis tersebut akan tegak lurus terhadap garis sejajar yang lain. Nah, dalil 33, pada sebuah titik pada garis yang diketahui itu terdapat satu dan hanya satu garis yang tegak lurus dengan garis tersebut. Dalil 34, dari sebuah titik di luar sebuah garis yang diketahui itu terdapat satu dan hanya satu garis yang tegak lurus dengan garis tersebut. Boleh dilanjut, Alif? Oke, nah ini selanjutnya ada contoh soal, ada bangun seperti ini ya teman-teman. Itu diketahuinya itu garis AB ini sejajar dengan garis DC dan ruas garis AB itu kongruen dengan ruas garis DC. Terus habis itu diketahui juga bahwa sudut BAC itu kongruen dengan sudut DAC. Nah, kita disuruh buktikan bahwa garis AC itu bisektor dari ruas garis EF. Nah, pertama ini kita kognisi analisis dulu. Kalau garis AC itu kan bisektor ruas garis EF itu hanya jika kalau ruas garis EG itu kongruen dengan ruas garis FG. Ruas garis ya. Nah, terus ruas garis EG itu kongruen dengan ruas garis FG kalau misalkan segitiga AGE AGE yang segitiga kecil itu ya teman-teman, itu dia kongruen dengan segitiga CGF yang kecil itu yang ditunjuk sama Alif. Itu dengan memenuhi postulat SDS atau sisi sudut sisi atau sudut sisi sudut DSD.
Kognisi analisis yang ketiga yaitu sudut AGE itu yang tadi kecil itu kongruen dengan segitiga CGF hanya jika segitiga ABC yang besarnya itu kongruen dengan segitiga CDA. Tuh. Nah, selanjutnya kognisi yang keempat, segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga CDA hanya jika dalam berseberangan dari sudut CAB, CAB, CAB kongruen dengan sudut ACD. ACD. Boleh minta tolong di itu nggak, Liv? Di lingkar gitu. Kayak sudut CAB, sudut CAB yaitu kongruen dengan sudut CD ya. Dengan transversalnya itu garis AC. Nah, sehingga dia memenuhi postulat SDS. Boleh di next, Liv? Oke. Nah, ini apa ya, bukti dua kolomnya. Yang pertama ini ada pernyataan yang diketahuinya itu ada garis AB itu sejajar dengan garis DC dan ruas garis AB itu kongruen dengan ruas garis DC. Itu diketahui pada soal. Nah, selanjutnya itu garis AC itu transversal dari garis AB dan garis DC. Garis AC itu transversalnya dari garis AB dan garis DC itu lawan definisi. Jadi transversal itu adalah garis yang memotong dua garis di titik yang berlainan. Nah, terus yang ketiga itu sudut BAC dan sudut DCA itu merupakan sudut dalam berseberangan. Gitu. Nah, ini merupakan lawan definisi sudut BAC sama sudut DCA itu merupakan sudut dalam berseberangan ya teman-teman. Nah, terus yang keempat itu sudut BAC itu kongruen dengan sudut DCA. Nah, karena dia dalam berseberangan ya dia pasti kongruen kan. Nah, itu merupakan dalil yang tadi udah disebutkan. Nah, terus yang kelima itu eh, ruas garis AC itu kongruen dengan ruas garis CA. Nah, ini merupakan postulat refraktif untuk ruas garis. Nah, selanjutnya yang keenam itu segitiga BAC itu kongruen dengan segitiga DCA gitu. Nah, ini merupakan postulat SDS. Terus yang ketujuh itu ada sudut BCA itu dia kongruen dengan sudut DAC. Tuh. Nah, ini merupakan definisi poligon yang kongruen. Terus yang kedelapan itu garis EF itu bisektor dari ruas garis AC. Nah, ini yang diketahuinya. Terus habis itu yang kesembilan itu ruas garis AG itu dia kongruen dengan ruas garis CG. Itu merupakan definisi. Tuh. Boleh di next. Oke. Nah, yang ke-10 itu sudut AGE AGE dan sudut CGF itu merupakan sudut bertolak belakang. Ini merupakan lawan definisi. Jadi sudut bertolak belakang itu adalah sudut yang dibentuk oleh dua pasang sinar yang berlawanan. Yang ketiga itu ada sudut AGE itu kongruen dengan sudut CGF. Nah, ini merupakan dalil. Jadi jika ada dua sudut itu bertolak belakang, pasti dua sudut tersebut itu kongruen. Nah, terus yang ke-12, segitiga AGE itu kongruen dengan segitiga CGF. Segitiga AGE yang kecil itu ya teman-teman, itu dia kongruen dengan segitiga yang CGF. Nah, ini merupakan postulat DSD. Terus yang ke-13 itu ruas garis EG, itu dia kongruen dengan ruas garis FG. Ini merupakan definisi poligon yang kongruen. Nah, terus habis itu yang terakhir garis AC itu merupakan bisektor dari ruas garis EF. Nah, ini lawan definisi bisektor ruas garis. Nah, sehingga terbukti bahwa garis AC itu merupakan bisektor dari ruas garis EF. Apakah dapat dimengerti teman-teman? Atau ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Oke, nggak ada. Berarti boleh dilanjut.
Lihat contoh soal berikutnya, Liv. Nah, ini contoh soal yang kedua ya teman-teman. Jadi ada sebuah bangun ABCD seperti di gambar ini, di mana diketahui bahwa garis AB itu sejajar, ini lambang sejajar ya teman-teman, itu dengan garis DC. Lalu ada garis AD itu sejajar dengan garis BC. Nah, kita disuruh buktikan bahwa ruas garis AB itu dia kongruen dengan ruas garis DC. Oke, nah yang pertama itu ini pakai bukti dua kolom, ruas garis AB itu sejajar dengan garis DC dan garis AD itu sejajar dengan garis BC, itu diketahui pada soalnya. Nah, terus itu dibuat bahwa eh, ruas garis AC gitu. Jadi ada garis AC gitu di tengahnya, itu dibuat, itu merupakan postulat. Jadi terdapat satu dan hanya satu garis itu melalui dua titik sembarang. Nah, kayak gitu. Makasih, Liv. Yang ketiga itu ada garis AC, itu transversal garis AB dan garis DC. Garis AB dan garis DC ini merupakan transversal ya. Nah, ini merupakan lawan definisi. Jadi transversal itu adalah garis yang memotong dua garis di titik yang berlainan. Nah, terus habis itu garis AC itu transversal juga terhadap garis AD dan garis BC. Nah, ini masih sama yang transversal garis tadi yang memotong dua garis di titik yang berlainan. Nah, yang keempat itu ada sudut BAC dan sudut DCA. Sudut BAC dan sudut DCA itu merupakan sudut dalam berseberangan. Begitupun juga sama dengan sudut BCA dan sudut DAC yang merupakan dalam berseberangan. Nah, terus yang kelima itu ada sudut BAC, itu dia kongruen dengan sudut DCA. Dan sudut BCA itu dia kongruen dengan sudut DAC. Nah, karena dia dalam berseberangan, maka eh, kedua sudut itu tuh kongruen gitu. Ini merupakan dalil gitu. Jika dua garis sejajar itu dipotong oleh transversal, maka sudut dalam berseberangan itu kongruen. Itu sesuai dalil. Boleh di next, Liv. Nah, selanjutnya itu eh, didapat yang keenam, itu ruas garis AC. Ruas garis AC itu kongruen dengan ruas garis CA. Boleh minta tolong digambar yang transversal AC-nya, Garif. Oke, nah ruas garis AC itu dia kongruen dengan ruas garis CA. Ini merupakan postulat refleksi untuk ruas garis. Nah, selanjutnya yang ketujuh itu ada segitiga BAC. Itu dia kongruen dengan segitiga DCA. Ini merupakan postulat sudut sisi sudut atau DSD. Nah, yang kedelapan itu ada ruas garis AB itu kongruen dengan ruas garis CD. Nah, ini merupakan definisi poligon yang kongruen. Terus yang kesembilan, ruas garis CD itu dia kongruen dengan ruas garis DC. Itu merupakan postulat simetri untuk ruas garis yang sebelumnya kita udah pelajari. Terus yang ke-10, maka AB, maka didapat ruas garis AB itu kongruen dengan ruas garis DC. Ini merupakan postulat substitusi, sehingga terbukti bahwa ruas garis AB itu kongruen dengan ruas garis DC. Seperti itu teman-teman. Apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu atau teman-teman sudah paham? Gimana? Oke, nggak ada. Ya, oke. Boleh dilanjut. Sudah jelas ya. Yang lain gimana? Ada yang mau ditanyakan nggak? Ya, ini keberadaan yang unik boleh ditampilkan ya. Oke, baik. Lanjut. Itu saja presentasi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Zara atas presentasinya. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Damar. Untuk Damar saya persilakan. Oke, baik, terima kasih kepada Lili yang telah mempersilahkan saya. Sebelumnya mohon maaf apabila nanti suara saya tidak terdengar karena koneksi yang tidak stabil dan mungkin bisa dipotong aja kalau misalnya ada yang kurang jelas ya. Jadi untuk pada bagian ini keberadaan yang unik.
Di sini saya akan membahas terkait dalil 33 dan juga 34 karena ini ada kemiripan tapi ada perbedaan juga. Jadi dalil itu kan berbunyi pada sebuah titik yang diketahui itu terdapat satu dan hanya satu garis yang tegak lurus garis tersebut. Mungkin bisa di next saja kali ya untuk dalil 33 dulu. Nah, kalau untuk dalil 33 itu tuh titik yang kita ketahui itu berada di garis yang kita ketahui juga. Sedangkan yang dari ke-34 itu titik yang kita ketahui itu di luar dari garis yang kita ketahui. Nah, kita akan membuktikan kalau titiknya itu atau garis yang akan dibuat dari titik yang kita ketahui itu tegak lurus dengan garis yang kita ketahui, yaitu garis L. Mungkin kita lihat dari contoh gambarnya, itu ada segitiga yang seperti itulah. Diketahuinya garis L dan juga titik P ada di garis L. Nah, kita akan membuktikan bahwa titik P terdapat satu dan hanya satu garis tegak lurus dengan garis L. Jadi kita akan membuktikan garis yang atas ini, teman-teman. Ya, tegak lurus dengan garis L. Oke. Untuk yang pertama, kita lihat, mungkin bisa di zoom sedikit, Bagas. Gambarnya akan saya geser juga. Untuk tabelnya. Mohon maaf, Bagas, bisa di sebelum apa? Slide yang sebelumnya. Ini yang slide yang berikutnya. Ya, bisa zoom sedikit lagi. Bentar ya, teman-teman. Kecilin dikit, mungkin nggak. Nah, ya. Oke lah sih. Nah, jadi untuk pernyataan yang pertama itu kan diketahui bahwa titik P itu ada di garis L, teman-teman. Jadi titik P yang ini itu ada di garis L. Itu yang kita ketahui. Cara itu gimana? Nah, kita akan membuat titik A pada garis L. Jadi titik A itu kita buat juga. Alasannya itu karena pengertian pangkal bahwa garis adalah himpunan titik-titik. Jadi garis L ini terdiri dari titik-titik, teman-teman. Nah, titik yang pertama itu kan tadi ada P. Kita bisa buat juga titik A di sini. Nah, ini titik P. Kegedean. Itulah pokoknya. Nah, lalu untuk pernyataan yang ketiga, kita perpanjang garis L melalui titik P. Jadi dari garis L ini kan baru sampai P sebenarnya. Nah, kita perpanjang lagi sampai membuat si titik A kan kita tadi udah buat ya. Kita perpanjang sampai garis si AP atau ya AP itu kongruen dengan BP. Nah, kita temuin nanti di sini di BP. Jadi garis itu, garis AP dan juga BP itu kongruen. Alasannya postulat garis dapat diperpanjang di kedua arahnya. Jadi garis L itu dapat diperpanjang. Lalu untuk pernyataan yang keempat, pada titik A dibuat sudut QAB sebagai sudut lancip. Jadi di sini ya, ini sebenarnya belum dipanjangin. Jadi awalnya tuh garisnya masih segini, teman-teman. Aduh. Ya masih segini. Garisnya baru sampai sini. Kita buat dan kita definisikan bahwa itu sudut lancip karena ya emang kita buatnya biar sudut lancip. Alasannya itu di postulat pada sebuah titik pada garis yang diketahui terdapat sudut yang memiliki titik sudut adalah titik tersebut dan satu sisinya adalah sinar dari garis tersebut sehingga sudut tersebut kongruen dengan sudut yang diketahui. Mungkin biar sedikit lebih jelas untuk postulatnya akan saya jelaskan. Jadi postulat ini kan pada sebuah titik pada garis yang diketahui. Nah, ini kita ketahuinya baru titik kita itu dapat sudut yang memiliki titik sudut. Nah, titik sudutnya ini kan titik A. Ya. Ya, titik sudutnya titik A dan kita yang memiliki titik sudut adalah titik tersebut dan satu sisinya adalah sinar dari garis tersebut. Sinarnya itu adalah sinar ini, teman-teman. Sinar yang A ke Q. Ini sinar. Ya, seperti itu. Maka kita bisa buat sudut baru
yaitu Ki AB. Ini sampai B, tapi Ki AP juga nggak apa-apa, tapi kita bikin sampai Ki AB. Nah, ini kan sudut lancip. Lalu berikutnya pernyataan yang kelima, pada titik B juga dibuat RBA, yaitu di sini ada R, dan ini B, R ke B, terus ke A, sudutnya yang ini. Nah, itu sudutnya kongruen, karena kita ngebuatnya emang sengaja kongruen dan sudutnya juga lancip. Jadi itu akan kongruen. Lalu nomor 6, garis QA dan RB itu berpotongan di titik C. Nah, kenapa kita bisa begini? Itu kita panjangin, teman-teman. Garis si QA ini sampai berpotongan dengan garis RB. Nah, kita temu titik potongnya itu ada di titik C. Seperti itu. Dengan alasannya, melalui bukti tak langsung dapat dibuktikan bahwa garis QA dan RB adalah dua garis yang tidak sejajar, sehingga dapat berpotongan di titik C. Itu. Oke, untuk nomor 7 itu dibuat CP. Nah, yang apa? Kalau usah di ini dulu, guys. Nah, kan kita punya titik C dan juga titik P. Kita tuh belum punya garis sebenarnya di sini, teman-teman. Tapi karena kita punya dua titik, itu kita bisa menggunakan postulat, yaitu terdapat satu dan hanya satu garis melalui dua titik sembarang. Jadi kita hubungkan dua titik ini menjadi sebuah garis, yaitu garis CP. Lalu untuk pernyataan yang ke-8 itu ada ruas garis CA kongruen dengan ruas garis CB. Dengan alasannya yaitu dalil jika dua sudut sebuah segitiga kongruen, maka sisi-sisi di depan sudut tersebut kongruen. Ini ada di dalil pertemuan kita sebelum UTS, yaitu dalil segitiga istimewa, dalil di materi segitiga istimewa. Itu ada di dalil nomor 10 kalau kalian cari nanti. Nah, ini gimana? Kita itu kan sudah menemukan, ada ganti warna gimana? Ganti warna. Nah, kita kan sudah menemukan kalau sudut yang ini itu kongruen. Nah, maka karena ini dalil yang ada di segitiga istimewa, nah sisi yang ini CB dan juga CA itu kongruen. Sisi, kalau kita lihat di dalil kan jika dua sudut sebuah segitiga kongruen. Nah, sisi-sisi di depan sudut, kan sudut yang CBA ini kan depannya kan si CA ya. Jadi CA ini kongruen dengan sudut yang depannya, sudut di depannya si CAB. Aduh, gitu deh. Yang ini kongruen, teman. Ini dengan yang seperti itu. Bisa diturunin aja, bagus. Untuk yang pernyataan 9, maka kita dapat setelah itu garis CP tegak lurus dengan garis L. Nah, kita yang ini menggunakan dalil jika dua buah titik masing-masing berjarak sama terhadap ujung-ujung sebuah ruas garis, maka garis yang menghubungkan dua titik tersebut adalah bisektor tegak lurus ruas garis tersebut. Nah, ini gimana? Ini itu ada di dalil di pertemuan sebelumnya, dalil nomor 16 kalau kalian cari, itu dia nunjukin bahwa kan nah, mungkin kalau si CP ini tegak lurus dengan garis L. Dengan cara apa? Kita lihat di dalil jika dua buah titik masing-masing, dua buah titik itu yang C dan juga P. Nah, itu berjarak sama terhadap ujung-ujung sebuah ruas garis. Jadi si CA itu kan sama dengan CB. Dan yang satu lagi si PB, BP dan juga AP. Nah, ini sama juga dari situ. Jadi ruas garisnya ada dua yang sama. Dan kita kan sudah temukan di pernyataan yang 3 ini sama pernyataan yang 8 yang baru kita dapetin. Jadi kita bisa dapat bisa mendapetin kalau garis CP ini tegak lurus dengan garis L seperti itu. Dari sini mungkin dari teman-teman masih ada yang bingung atau enggak?
Jadi kita sudah buktikan ya kalau misalnya ada titik apa, kita ketahui titik P yang dimana P itu ada di garis L yang kita ketahui, kita bisa apa, membuktikan kalau si garis yang ada di P ini juga tegak lurus dengan garis L seperti itu. Nah, yang ini titik P-nya itu ada di garis L, teman-teman. Mungkin bisa kita lanjut aja ke slide berikutnya, guys. Nah, di sini kita di zoom out dulu boleh. Nah, di sini kita akan bahas di detail 34. Ini tuh bedanya seperti yang saya bilang, kalau ini tuh titik P-nya yang kita ketahui itu ada di luar dari garis L. Kan garis L di sini. Nah, itu ada di luar garis L. Jadi titik P itu bukan berada di garis L gitu. Kita akan buktikan kalau melalui titik P terdapat satu dan hanya satu garis tegak lurus dengan garis L. Jadi kita akan buktiin kalau garis P yang ini dengan garis, maksudnya dengan titik lain kalau dihubungin itu bakal tegak lurus. Nah, mungkin boleh di zoom sekarang, guys. Sebentar. Oke. Jadi untuk pernyataan nomor 1 kan itu kita diketahui titik P di luar garis L. Titik P di luar garis L. Lalu untuk pernyataan yang kedua, dibuat titik A di garis L. Kan alasannya itu pengertian pangkal bahwa garis adalah himpunan titik-titik. Seperti yang tadi saya sudah bilang, kalau di garis itu merupakan himpunan dari titik-titik. Jadi kita bisa buat titik A yang ada di garis L. Nah, pernyataan nomor 3 itu kita buat garis PA dengan alasan postulat terdapat satu dan hanya satu garis melalui dua titik sembarang. Jadi titik ini kita hubungkan, maka kita terbuatlah garis PA. Untuk pernyataan nomor 4 itu dibuat sudut RAQ. Sudut RAQ itu yang ini. Saya sampai baru R ya teman-teman, kayak yang tadi, belum sampai B. Jadi kita lalu itu kongruen dengan PAQ. Ini kongruen dengan yang ini. Itu kongruen. Alasannya, postulat pada sebuah titik pada garis yang diketahui terdapat sudut yang memiliki titik sudut adalah titik tersebut dan satu sisinya adalah sinar dari garis tersebut, sehingga sudut tersebut kongruen dengan sudut yang diketahui. Itu sudut lancip. Kita buat ini sudut lancip lagi. Oke, nomor 5. Pernyataan nomor 5 itu kita panjang AR. Ini kan kita AR baru sampai sini. Kita panjangin lagi sampai ke B. Sampai kita menemukan kalau si PA yang tadi, PA yang ini, itu kongruen dengan yang BA. Kita panjangin sampai mereka panjangnya kongruen. Nah, kita dapatlah kalau BA ini kongruen dengan PA. Dengan alasan postulat garis dapat diperpanjang. Jadi garis yang AR tadi kita perpanjang. Lalu nomor 6, pernyataan nomor 6 kita buat PB. Karena di sini kita sudah sampai ke titik B, kita buat sini. Kita hubungkan dari titik P ke titik B. Sini. Dengan alasannya sama seperti yang nomor 3, yaitu terdapat satu dan hanya satu garis melalui dua titik sembarang. Selanjutnya nomor 7, pernyataan nomor 7 itu kita dari postulat reflektif untuk luas garis, yaitu CA kongruen dengan CA, yaitu garis ini. Tujuannya apa? Karena kita tujuannya di pernyataan nomor 8, kita akan menemukan kalau segitiga PAC dan segitiga BAC itu kongruen. Segitiga yang ini itu kongruen dengan segitiga yang atas.
kita akan bikin ini. Nah, kan tadi kita sudah menemukan kalau BA itu kongruen dengan PA yang ini nomor 5. PA, lalu kita juga udah nemuin sudut yang ini kan. Sudut yang banget ya Allah. Sudut yang LAQ dan PAQ. Nah, kita bisa pakai SDS ataupun DSD di sini. Nah, di sini kita pakainya yang postulat reflektif, jadinya CA-nya kongruen dengan CA. Jadi kita pakainya apa? Pakainya yang SDS, yaitu sudut sisi yang ini, sudut yang itu yang tadi, sama sisi yang CA yang baru ini. Seperti itu. Dapatlah kita segitiga PAC kongruen dengan segitiga BAC dengan postulat SDS. Nah, karena kita sudah nemuin segitiga ini kongruen, kita bisa bisa kita dapat ya definisi. Kita dapat juga sudut PCA itu kongruen dengan BCA. Udah agak potong deh. BCA yang ini sudut ini. Yang sudut yang ini kongruen dengan sudut yang ini. Dengan alasannya itu definisi poligon yang kongruen, karena kita udah nemuin kan segitiga atas itu kongruen dengan segitiga bawah, maka semua sudut segitiganya itu masing-masing pasangannya itu kongruen, sisinya juga kongruen, tapi kita ambil yang sudutnya karena selanjutnya kita akan mendapatkan kalau si PB ini tegak lurus dengan garis L. Kenapa? Karena dalilnya itu ini ada di dalil di pertemuan sebelumnya juga, di dalil nomor 15, yaitu jika dua garis berpotongan dengan membentuk dua sudut bersisian, mungkin bisa di zoom out sedikit guys, atau di scroll juga nggak apa. Nah, jika dua garis berpotongan dan membentuk dua sudut bersisian yang kongruen, maka dua garis tersebut tegak lurus sesamanya. Jadi ada dua garis yang berpotongan, yaitu garis PB dan juga garis L. Itu membentuk dua sudut bersisian yang kongruen. Sudutnya itu yang ini. Nah, karena dia berpotongan dan membentuk dua sudut bersisian yang kongruen, maka dua garis tersebut tegak lurus samanya. Mungkin dari sini apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Jadi kita sudah membuktikan di sini kan tadi yang 33, dari 33 itu kan titik P-nya itu ada di garis L. Sedangkan yang 34 ini titik P-nya itu yang kita ketahui itu di luar dari garis L yang kita ketahui. Tapi kita bisa tetap buktiin kalau garis yang PB itu tegak lurus dengan garis L. Oke, mungkin cukup sekian dari yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator, yaitu Lili. Terima kasih. Baik, terima kasih Damar untuk presentasinya. Selanjutnya akan ada latihan soal. Boleh di next dulu, Bagas. Sebelumnya saya izin bertanya dulu ke Bu Ola. Ini kita ada 3 soal ya, Bu. Untuk waktunya gimana ya, Bu? Untuk pengerjaannya. Ya, baik Ibu, ditunggu.
Mungkin sambil menunggu bisa ditampilkan dulu aja buat soal-soalnya. Mungkin bisa di screenshot atau bisa dilihat di Drive ya, teman-teman. Untuk soalnya sudah di-upload di Drive, mungkin bisa sambil menyicil dikerjakan. Ini juga mungkin bisa jadi clue juga untuk pengerjaan yang pertama, ada kognisi analisis soal yang pertama. Jangan di next ya, Bagas. Ini ada jawabannya. Mungkin bisa dilihat di Drive aja ya, teman-teman. Iya, saya kesulitan untuk connect ke headset. Mudah-mudahan suara saya terdengar ya. Terdengar, Ibu? Cukup ya. Soalnya Ya, cukup. noise-nya jadi nggak ini. Iya, gimana teman-teman? Ada pertanyaan nggak? Tadi saya rasa sudah cukup jelas ya. Kelompok 3 ini sudah menjelaskan. Diarahkan juga tadi kursornya ya ke gambarnya ya. Mungkin tadi latihan soalnya ada berapa soal, Alis? Ada 3, Bu. Ada 3 soal. Boleh ditunjukkan? Nah, ini soal Soal pertama. 1, soal 2, dan soal 3 ya. Iya. Ya. Soal Oke. dua. Ini jadi tugas aja ya, Alis ya. Karena saya sudah Oh, di iya, Ibu. luar soalnya agak sulit. Baik, Ibu. Tapi yang saya terima kemarin PPT-nya memang belum ada jawabannya ya, Alis? Iya, Ibu. Karena kan kita upload di Drive-nya bisa dilihat teman-teman gitu. Jadi kita masih upload yang tanpa jawabannya gitu, Bu. Oke, berarti nanti seperti biasa dimasukkan ke folder revisi ya untuk Ya, yang ada jawabannya dan tadi yang jawabannya. ada revisi Yang sudah beberapa kan yang direvisi. di awal. Ya. Kemudian teman-teman Baik. minta tolong dikerjakan ya soalnya ya, latihan soalnya ya, 3 soal tersebut boleh dikerjakan sambil berdiskusi atau berkelompok juga nggak apa-apa. Jadi gimana? Berarti Keputusan untuk teman kelompok 2 aja. Kelompok iya, 3. Mau dikerjakan per kelompok atau per individu? Silakan. mungkin bisa seperti yang minggu lalu aja ya, Bu, per kelompok. Nanti di-upload ke G-Drive juga diatur oleh PJ gitu aja ya, Bu. Oke, iya. Ya. Yang kemarin PJ-nya ada nggak? Yang linknya apakah masih pakai link yang sama dengan tugas-tugas sebelumnya? Kemarin linknya berbeda, Bu. Nanti disatuin aja, Bu. Oke, dikirim ya ke saya ya. Nanti mungkin difolderin. Jadi tugas untuk minggu ke-10 ya berarti. Minggu ke-10 apa? Pertemuan ke-10, pertemuan ke-9 gitu ya. Oke, mungkin cukup dari saya. Insya Allah ketemu minggu depan ya. Kelompok 3, kasih aplaus dulu untuk kelompok 3. Terima kasih banyak. Silakan ditutup kelompok 3. Baik, terima kasih atas perhatiannya teman-teman dan juga atas sarannya dari Bu Ola akan kami revisi untuk PPT-nya. Mungkin sekian dari kami. Mohon maaf jika ada salah baik dalam perkataan maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat kerja soalnya ya, guys.